Nah, setelah minum kopi, akhirnya saya tahu ya. Oh, jadi ini nih penyebabnya kenapa kita selalu merasa bahwa hidup kita ini selalu susah, selalu gak beruntung ya, gak kayak orang lain, gini begini begini ya. Jadi memang kadang kita itu lupa untuk bersyukur ya. Jadi pengennya itu kita seperti dia yang kaya raya ya kan. Sehat ya, keluarganya adem ayem tentrem deh ya, banyak duit, banyak rumah, banyak mobil, waduh, punya segala macam impian kan gitu ya. Nah, jadi bisa saya simpulkan ya bahwa beberapa hal ini yang bisa menyebabkan bahwa hidup kita ini, kita yang mikir jadi hidup kita ini susah gitu ya, kok gini-gini aja, nggak ada perubahan dan lain-lain ya. Yang pertama nih ya, yang pertama, kenapa hidup kita terasa selalu susah dan semakin sulit, itu karena kita selalu ya, dan bahkan terlalu lama melihat kenikmatan-kenikmatan orang lain ya. Nah, bagaimana sih ya, ya gimana ya, kita bahkan sekarang kan di TikTok ya banyak yang pamer-pamer duit. Wah, dapetin duit itu kayak gampang banget ya. Oh, dari TikTok Shop, main TikTok Shop 3 bulan bisa dapat miliaran rupiah. Nah, gitu kan akhirnya kita, kok orang ini kok bisa ya. Ya memang bagus ya kita untuk jadikan optimis. Cuma memang kadang rasa optimis kita ini nggak dibarengi dengan usaha kita. Nah, ya kan, akhirnya ya setiap orang itu punya jalannya masing-masing kok. Untuk loncat langsung sukses itu ya ada, bisa ya. Jadi yang pertama ini nih, yang kenapa kita selalu mengeluh, lupa untuk bersyukur ya, karena kita terlalu lama melihat kenikmatan-kenikmatan orang lain yang orang lain dapatkan. Nah, yang kedua ya, yang kedua apa? Akhirnya dari terlalu lama itu melihat kenikmatan orang lain ya. Orang lain kok bisa sih, kok gini sih. Akhirnya apa? Membandingkan dengan diri kita sendiri. Nah, ya kan? Jadi dibanding-bandingkan. Apapun halnya kalau dibanding-bandingkan itu ya gak enak. Ya. Jadi akhirnya, oh iya ya, saya umur segini masih gini-gini aja, dia umur 20 kok udah sukses, kok ini kok bisa, oh ya karena orang tuanya kaya. Jadi gitu ya, membanding-bandingkan. Nah ya, jadi ketika kita sudah membandingkan diri kita dengan levelnya yang di atas kita, ya sulit bro ya kan, ya mendalah ya kan. Jadi semuanya harus imbang ya. Bahagia itu kita yang buat. Nah, yang selanjutnya adalah nih ya, yang ketiga ya, yang ketiga, kenapa hidup kita itu selalu merasa susah sekali, karena kita itu terlalu banyak angan-angan ya, terlalu banyak yang kita inginkan. Padahal hidup itu ya simple dan mudah. Tapi berhubung kita terlalu banyak angan-angan, harapan-harapan yang besar, tapi tidak dibarengi dengan usaha yang nyata, usaha yang jelas ya, gak bisa bro ya. Nah, kalau angan-angan itu ya, angan-angan itu udah terlalu besar, udah terlalu tinggi, sudah melekat dalam diri kita dengan keyakinan yang penuh, lalu kita misalkan ya ada usaha atau project, nah ya kan, dengan optimis yang tinggi itu tadi ya, akhirnya ketika project itu gagal, udah deh, kalian pasti akan kecewa, stres dan lain-lain. Nah ya, jadi tiga hal penting ini yang menurut saya ini penyebab inti lah ya, penyebab inti kenapa kita selalu ya merasa hidup ini susah, kok gini-gini aja, ya gimana kita bisa sukses ya, akhirnya kan gitu terus. Padahal kan kita kadang perlu ya membandingkan diri kita dengan ada orang yang di bawah gitu ya. Jadi semakin kita ya selalu melihat ke bawah, dalam artian itu imbang lah, melihat, jangan melihat ke atas terus ya, tapi diimbangi dengan melihat ke bawah. Banyak kok ya yang di bawah kita yang nggak punya rumah, yang tidur pinggir jalan ya kan, yang lebih lah, banyak orang-orang yang lebih tidak seberuntung kita gitu. Jadi penyeimbang bro. Jadi lihat ke atas 50%, lihat ke bawah ya 50%. Jadi kan akan seimbang dan enak saja. Nah, yang selanjutnya ini nih yang bikin bahaya menurut saya, sifat ini, sesuatu hal ini yang menurut saya bahaya ya. Itu apa? Iri dengki. Ya, iri dengki. Kalau hati Anda udah punya sifat ini, iri dan dengki, udah beneran.
Ya, lihat orang lain sukses gini, pamer dikit udah gak seneng. Panas ini, hati ini panas. Jangankan tetangga, orang lain aja, misalkan artis atau siapalah public figure yang viral gitu ya, tiba-tiba kaya, dapat uang banyak. Karena ada iri dengki dalam hati kita ya, jadinya wah hasut, nah ya kan, menuduh, menduga-duga, wah itu pasti gini-gini, itu wah gak mungkin itu lah ya kan. Jadi kan hidup kita ini susah gitu ya, melihat orang lain sukses itu gak suka gitu ya. Padahal kan harusnya kita bersyukur ya, semakin banyaknya orang sukses di Indonesia, miliarder-miliarder baru di Indonesia, ya semakin bagus dong. Itu menandakan bahwa perekonomian di kita ini masih baik-baik saja dan bisa membuka lapangan kerja orang banyak ya. Jadi ada 4 hal ya, catat ya. Kalau menurut Anda apalagi nih ya, 4 hal yang membuat oh ya ternyata hidup ini semakin sulit ya kalau memiliki 4 hal ini. Yang satu tadi apa? Terlalu lama melihat kenikmatan orang lain ya. Ya terlalu lama gitu ya, dilihat gitu, udah lihat itu, enaknya dia, enaknya dia, enak, sampai terlalu lama dia sampai lupa dengan rezeki yang sudah diberikan oleh Tuhan kepadanya. Ya, kadang kita itu ya, posisi kita ini diharapkan oleh posisi orang-orang yang ada di bawah kita. Ya, jadi ya memang nggak ada puasnya. Ya, yang kedua itu dibanding-bandingkan. Nah, ya kan, dibanding-bandingkan. Yang ketiga ada terlalu banyak harapan, terlalu banyak angan-angan, terlalu banyak keinginan lah ya. Pengen mobil mewah, pengen motor mewah dan lain-lain, pengen gini, pengen gini. Dan yang terakhir adalah sifat iri dengki, bro. Waduh, udah menurut saya itu penyakit hati yang paling berbahaya. Dari iri dengki itu bisa menjerumuskan kita loh ya. Beneran. Iri dengki itu menurut saya berbahaya. Berbahayanya sama dengan lidah kita gitu ya. Jadi iri dengki dikombinasikan dengan lidah kita yang asal ngomong, asal ngucap, udah itu bahaya, udah bisa fatal itu akibatnya ya. So nikmati saja hidup ini, bro, ya kan. Kita sekarang bisanya usaha apa, ya udah itu telatenin aja ya kan, jalanin aja dengan ikhlas. Nanti juga kalau ada momentumnya, kalau ada jalannya pasti kok ya. Kalau kita sudah waktunya untuk naik derajatnya ya pastilah ya, pasti kok, nggak akan kemana. Tapi yang itu pastikan kita harus selalu yakin ya kan, yakin bahwa rezeki kita itu udah dijamin gitu ya. Oke, jadi ya nyantai lah ya, jangan dibuat susah. Oke, simpelkan hidup ini, kurangi membanding-bandingkan diri kita dengan yang lebih sukses. Oke, lihat bawah atas harus yang seimbang. Oke, terima kasih. Yuk tulis di komen ya, apa sih yang menyebabkan hidupmu itu kurang bersyukur. Terima kasih.